Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raini Suara dengan NIM 23134. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Grace Natania Priscilla Sirait dengan NIM 23202. Jadi ia bertanya, dalam konteks pembelajaran akademik, bagaimana proses observasi dan imitasi berperan dalam keberhasilan belajar siswa menurut teori kognitif sosial Bandura? Dalam konteks pembelajaran akademik, proses observasi dan imitasi berperan penting dalam keberhasilan belajar menurut teori kognitif sosial Bandura. Ketika seseorang mengamati orang lain yang berhasil dalam satu tugas atau pelajaran, mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dengan cara meniru apa yang mereka lihat. Misalnya, jika seseorang siswa melihat temannya yang bisa mengerjakan soal matematika dengan baik, mereka mungkin akan mencoba menggunakan strategi yang sama saat mengerjakan soal tersebut. Namun, keberhasilan belajar ini tidak selalu terjamin hanya dengan observasi dan imitasi. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasilnya seperti motivasi, kemampuan individu, dan lingkungan belajar. Misalnya, meskipun seseorang dapat mengamati dan meniru cara seseorang lain untuk menyelesaikan soal matematika, mereka mungkin tidak akan berhasil jika mereka tidak termotivasi atau jika mereka memiliki kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Oleh karena itu, meskipun proses observasi dan imitasi memiliki peran penting dalam pembelajaran menurut teori Bandura, masih ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai keberhasilan belajar yang optimal. Jadi ini ada pertanyaan dari Mas Kriswanto Lawo dengan NIM 23047. Apakah benar bahwa pendekatan kognitif yang ada saat ini lebih memprioritaskan perilaku yang terlihat dan keadaan eksternal daripada proses yang mendasari pemikiran, ingatan, dan pemecahan masalah tanpa memperhitungkan perubahan berurutan terkait usia dalam pembelajaran sehingga tidak bersifat perkembangan? Bagaimana menurut kelompok? Jadi menurut kelompok kami, itu nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena pendekatan kognitif saat ini itu sebenarnya memperhatikan proses mendasar seperti pemikiran, ingatan, dan pemecahan masalah secara mendalam. Tapi pendekatan itu mungkin terkesan lebih terfokus pada perilaku yang teramati dan faktor eksternal karena mudah diamati dan diukur. Selain itu, pendekatan itu juga mengakui perubahan berurutan terkait usia dalam pembelajaran dengan memperhitungkan perkembangan kognitif dari masa ke masa. Novita Anggreni Manik dengan NIM 23203. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Septri Osa. Pertanyaan Septri itu yaitu mengapa tingkat critical thinking setiap orang itu berbeda dan bagaimana caranya agar kita bisa mengelola pemikiran kritis kita, karena seringkali pemikiran kritis kita tidak bisa diterima oleh orang sekeliling kita. Nah, jadi tingkat pemikiran kritis yang berbeda antara individu itu disebabkan oleh perbedaan dalam pengalaman mereka, pengetahuan, dan cara berpikir juga. Nah, untuk mengelola pemikiran kritis itu, kita bisa menerapkan konsep-konsep yang diajarkan oleh Albert Bandura. Misalnya dengan mempraktikkan proses pemecahan masalah dan transfer pengetahuan dari satu situasi ke situasi lain. Kita dapat memperkuat kemampuan berpikir kritis. Selain itu, penting untuk membuka diri terhadap sudut pandang orang lain dan mengkomunikasi pemikiran kita dengan jelas agar lebih mudah diterima oleh orang sekitar. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kemungkinan pemikiran kritis kita diterima dan dihargai di lingkungan kita. Perkenalkan, nama saya Anggia Della Putri dengan NIM 231301199. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari Lauren Lumbantobing yang bertanya mengenai visualisasi model yang disampaikan oleh Bandura pada perilaku perubahan oleh siswa di sekolah. Dari 6 poin yang disampaikan oleh Bandura, manakah yang jauh lebih efektif untuk diterapkan? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diluruskan terlebih dahulu. Jadi, poin yang disampaikan oleh Bandura itu merupakan bentuk kerangka triadik yang mengaitkan mengenai interaksi timbal balik yang terjadi dalam lingkungan. Nah, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi interaksi timbal balik yang terjadi. Yang pertama ada faktor lingkungan,
di mana hal itu mencakup pada sekolah dan dalam hal ini dapat dikatakan berupa program-program yang disampaikan oleh sekolah. Lalu yang kedua, ada behavior atau perilaku yang merupakan bentuk tindakan dan keputusan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah person. Dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kognisi atau kognitif yang digambarkan dalam efikasi diri yang dirasakan. 6 poin yang disampaikan oleh Bandura tersebut merupakan bentuk interaksi dari kerangka triadiknya. Jadi ada pengaruh behavior terhadap kognisi, lalu ada pengaruh dari environment terhadap kognisi, atau ada juga behavior terhadap environment, dan sebaliknya. Pokoknya itu saling timbal balik lah antara masing-masing poin tersebut. Nah, jadi kalau ditanya manakah yang lebih efektif di antara 6 poin tersebut, dari pendapat saya, tidak ada yang jauh lebih efektif karena 6 poin tersebut tidak menunjukkan metode-metode yang mendukung sebuah perubahan perilaku siswa di sekolah, melainkan bentuk gambaran atau contoh dari interaksi timbal balik yang dapat terjadi berdasarkan teori yang disampaikan oleh Bandura. Nah, sedangkan apabila kita ubah pertanyaannya menjadi manakah dari 3 faktor tersebut yang lebih banyak berperan dalam proses interaksi timbal balik, maka saya akan katakan bahwa yang paling banyak berperan yaitu kognisi. Karena kognisi ini adalah pusatnya atau dapat dikatakan personnya, pribadinya. Nah, disinilah banyak keputusan atau pengaruh-pengaruh lingkungan sebelum dapat kita keluarkan, sebelum kita wujudkan dalam bentuk tindakan, dan sebelum kita mengambil interaksi-interaksi yang terjadi dalam kita yang dipengaruhi oleh lingkungan luar yang berupa environment-nya, lingkungan. Nah, hal tersebut dapat kita olah terlebih dahulu dalam person, pribadi. Jadi apabila yang ditanyakan dari 6 poin tersebut mana yang lebih efektif, saya katakan tidak ada. Namun kalau ditanya apa yang lebih berperan banyak dalam 6 poin tersebut, dapat saya katakan bahwa itu adalah sistem kognisi atau personnya, pribadinya. Baiklah, perkenalkan nama saya Siva Latifa dengan NIM 2313011042. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Izzati. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menumbuhkan rasa critical thinking yang tinggi pada generasi Z? Karena di era sekarang banyak generasi Z yang tidak menjadi kritis dan kebanyakan mereka cenderung gampang terhasut dengan berita yang kebenarannya masih simpang siur dan seringkali gampang mengikuti alur. Maksudnya, kalau kebanyakan orang setuju dengan opini ini, maka yang lainnya akan setuju juga tanpa mencari tahu apakah opini itu benar atau tidak. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan rasa berpikir kritis yang tinggi ini pada generasi Z yaitu yang pertama adalah dengan meningkatkan pendidikan digital literasi. Kita sama-sama tahu bahwa di negara Indonesia tingkat membaca itu, kebiasaan membaca itu masih sangat rendah. Nah, kita sebagai salah satu generasinya harus bisa meningkatkan kebiasaan membaca ini menjadi lebih baik lagi. Karena dengan mengajarkan generasi Z tentang bagaimana mengenali informasi yang valid dan memahami sumber-sumber berita yang dapat dipercaya ini bisa ditingkatkan melalui kebiasaan yang suka membaca. Dengan kita rajin membaca, ini dapat melatih kita untuk membedakan antara yang fakta, opini, maupun suatu berita yang hoax. Selanjutnya, kita juga mengajarkan metode berpikir kritis. Jadi, mengumpulkan, menyimak, dan mengevaluasi pendapat atau argumen yang diterima. Mendeteksi nantinya apakah ada kemungkinan yang salah dalam hal bernalarnya. Selanjutnya yaitu kita juga bisa mengadakan diskusi terbuka. Jadi dengan mengadakan diskusi terbuka ini nantinya mendorong generasi Z untuk berbicara tentang isu-isu yang kontroversial. Dan juga nanti dengan adanya diskusi terbuka ini kita bisa generasi Z ini bisa nanti dengan aktif berbagi informasi-informasi yang bisa membuat mereka lebih aktif lagi untuk kedepannya. Selanjutnya juga kita bisa mengajarkan cara berpikir yang secara logika dan argumentasi nantinya. Jadi mengidentifikasi relevansi dan gagasan yang penting dalam suatu perdebatan, mengajarkan bagaimana membangun argumen yang kuat dan memahami struktur logika, dan menggunakan teknologi dengan bijaksana nantinya dengan adanya pemikiran yang logis dan juga
argumentasi ini nantinya. Mengingatkan pentingnya memeriksa sumber kepada generasi Z sebelum mereka menyebarkan mempercayai berita atau opini. Nah, itu sangatlah penting. Dan kita harus ingat bahwa berpikir kritis adalah kemampuan berpikir secara aktif, jernih dan rasional yang sifatnya itu independen. Dengan pendekatan yang tepat, generasi kita ini atau generasi Z ini dapat mengembangkan kemampuan dan menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi informasi yang kompleks dan beragam.